Hadiah apa Aling? Cara untuk menampakkan hantu. Nah, hanya di konten ini kami akan membongkar rahasia dari Ki Aling untuk melihat hantu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam tanpa amalan sedikit pun. Jadi jangan lupa diklik Tanpa buka mata batin. Ingat, tanpa buka mata batin dan tanpa buka amalan sama sekali. Ini berarti khusus orang awam ya akhirnya. Khusus. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terutama di share untuk teman-temannya agar channel kami berkembang dan kalian akan mendapatkan pengetahuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagaraga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya beserta Ki Aling akan menceritakan sedikit pengalaman mistis kami, dan nanti di akhir video akan kami berikan suatu hadiah, yaitu hadiah apa Ki Aling? Cara untuk menampakkan hantu. Nah, hanya di konten ini kami akan membongkar rahasia dari Ki Aling untuk melihat hantu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam Tanpa amalan sedikit pun. Jadi jangan lupa diklik Tanpa buka mata batin. Ingat, tanpa buka mata batin dan tanpa buka amalan sama sekali. Ini berarti khusus orang awam ya Ki Aling ya? Khusus. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terutama di share untuk teman-temannya agar channel kami berkembang dan kalian akan mendapatkan pengetahuan selanjutnya. Oke, untuk pertama kali kami akan membuka dengan, pasti pemirsa di rumah penasaran apa arti dari channel kami, yaitu Pagaraga. Bisa dijelaskan Ki Aling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceritakan masalah Pagaraga. Itu sebenarnya Pagaraga sudah berdiri sejak tahun 95 dulu. Selagi saya masih tinggal di Jawa. Itu arti pagar raga itu, yang namanya pagar itu untuk memagar, yang namanya raga itu diri, jiwa raga, tapi cuma diambil raga. Jadi singkatnya pagar raga, untuk memagar diri secara zahir dan batin. Oh, jadi bisa kita ambil kesimpulan pagar raga itu untuk menjaga diri ya Ki Aling? Untuk menjaga diri, memagar diri. Untuk kalau kami boleh tahu, waktu tahun 95 itu Pagaraga itu seperti apa Ki Aling? Seperti padepokan atau perguruan? Padepokan. Oh, padepokan yang Ki Aling sendiri belajar di sana? Betul. Oh, jadi di sini kita akan menguak kisah-kisah pengalaman dari Ki Aling. Jadi kami ingatkan sekali lagi, tetap ikuti di tetap jejak Pagaraga Channel. Oke, selanjutnya kami akan menanyakan Ki Aling tentang pengalaman atau jerih payahnya sampai sekarang Ki Aling bisa kita katakan mempunyai kelebihan daripada orang-orang awam lainnya. Jadi pengalaman Ki Aling sebelum mempunyai kelebihan seperti inilah, apa susah payahnya Ki Aling untuk merebut atau mengambil ilmu ini? Baiklah pemirsa, saya akan sharing sedikit untuk menceritakan hal pengalaman yang pernah saya alami. Yang jelas saya tidak akan cerita semua. Kalau cerita semua mungkin 2 hari atau 2 malam tidak habis. Ya, betul. Jadi kita akan mengadakan part 1, 2, 3 ya. Jadi saya cerita yang singkat-singkat aja untuk sementara. Terutama sekali perjalanan menuju mencari ilmu ini. Yang jelas saya ini menuntut ilmu ini bukan sebulan 2 bulan. Itu selama 12 tahun. Keluar masuk di padepokan, di perguruan, di pesantren, itu selama 12 tahun sudah saya pernah alami.
berendam di air selama 1 hari 1 malam pernah. Melihat matahari tanpa berkedip satu jam pernah. Itu kalau berkedip itu batal. Sementara kaki sementara diangkat sebelah. Oh, itu seperti ujiannya ya Ki Aling ya? Iya, itu setelah ngamalkan itu harus ujinya kayak seperti itu. Oh iya, iya. Membuka mata di air selama 3 jam. Wow. Bukan sedikit. Itu yang lebih. Yang parah lagi hanya satu, yang ditanam. Ki Aling ditanam? Saya ditanam, tapi saya walaupun ditanam pakai selang ke atas. Jadi selama ditanam itu pagi, siang, sore ditiup lah sama guru dari atas pakai daun, nasi itu dibungkus daun ditiup. Nah, di situ. Jadi waktu ditanam itu kalau saya ceritakan, ya Allah, tak mau diceritakan macam mana. Yang jelas inti-intinya saja biar Anda paham kenapa saya tidak bisa lapar. Begitu saya lapar, ingat dengan kuah daging itu akan saya merasakan daging. Oh, jadi sesuai pikiran kita gitu ya Ki ya? Sesuai pikiran kita langsung saya gitu merasa daging, jadi kenyang. Langsung bersendawa gitu ya? Langsung bersendawa. Misalnya saya mau nasi goreng yang datang. Ya cuma lamanya saya tidak perlu diceritakan. Jadi waktu dikubur itu keadaan Ki Aling itu seperti apa? Seperti manusia atau seperti jenazah? Persis seperti jenazah. Oh, jadi cara sebelum dikuburkan seperti disolatkan, dimandikan? Pokoknya sama. Oh. Sedangkan waktu itu saja saya mau dikuburkan, nunggu ikhlasnya orang tua saja itu hampir 1 minggu lebih. Baru orang tua ikhlas, baru orang tua menyerahkan sama guru, kemudian baru ditanam. Nunggu keikhlasannya orang tua. Tunggu kerelaan dari orang tua ya Ki ya? Karena kalau orang tua tak rela, ya tidak bisa. Iya. Jadi selama 7 hari itu saja saya ditahlilin, diajiin, ditahlilin. Oh, dijadikan seperti orang mati. Pokoknya betul? mirip. Oh. Disitulah saya mulai masuk ke dalam itu. Pertama-tama memang betul merasa takut, merasa lapar, itu tidak bisa dielak, itu udah pasti. Cuma setelah lewat dari 1 hari, tak ada lapar, tak ada takut, tak ada apa. Disitu terdengar semua, baik suara tangisan orang, entah saya tidak bisa memastikan itu suara orang dikubur yang nangis, saya tidak bisa memastikan, tapi jelas kayak ada orang yang disiksa, ada lagi tangisan orang, ada lagi orang yang ketawa, pokoknya segala bunyi bercampur aduk di situ. Sama dengan masalah penciuman, kadang wangi, kadang busuk, segala rasa penciuman itu rasa semua. Disitulah saya, alhamdulillah dengan perjuangan selama 12 tahun, walaupun saya tidak orang pintar, mungkin sedikit banyak bisalah menengok macam mana caranya supaya menengok hantu tanpa membuka mata batin dan tanpa amalan. Jadi saya karena ada ilmu sedikit kan mubazir juga ya, kalau betul. Tidak dibagi sama pemerintah. Dengan satu syarat asalkan yakin. Kalau tak yakin ya percuma. Iya betul. Nanti setelah saya kasih tahu cobalah kalau tak percaya. Jadi jangan di skip, tunggu di akhir video ya. Kami akan bagi sesuatu antara di tengah video atau di akhir video. Jadi jangan pernah di skip. Lagian harus orang yang punya nyali, yang betul-betul punya nyali. Jangan tanggung-tanggung. Nanti saya mau nyoba, betul tak mau nyoba. Nanti begitu datang bisa-bisa pingsan, kan berisiko. Jangan sampai nyalakan saya nanti saya. Tapi kami nggak nanggung ya, nggak nanggung resiko. Karena kami udah peringatkan ini hanya untuk orang yang mempunyai nyali dan mempunyai keyakinan dalam diri mereka masing-masing. Betul. Jadi pasti kalian bertanya 12 tahun itu Ki Aling menimbah ilmu itu dari umur berapa? Kira-kira dari umur berapa tuh? Kalau saya tak salah dari umur 20 lebih lah. 23 kalau tak salah. Bujangan gitu ya? Masih bujang, dari bujang. Yang jelas saya perjalanan itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Malah pernah dalam 1 hari 1 malam tidak turun, tidak beristirahat sama sekali di jalan itu. Paling maksudnya ini tidak pernah menukar kendaraan, bus satu saja itu. Jadi turun itu di terminal hanya kencing makan, jalan lagi sampai melewati Jawa Tengah. Makanya saya tahu semua dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Aduh, habis-habisan lah. Jadi itu kira-kira berapa padepokan yang Ki Aling masukin? Yang saya masukin kalau saya tak salah
itu 23 Masya Allah. 23 dari Padepokan lumrah lah kalau seperti istilahnya. Ya. Padepokan. Bahkan saya pernah masuk ke istana Nyi Roro Kidul pernah. Di situ zaman dulu itu tahun 95, syarat beli ayam saja mau masuk itu harganya ayam itu sudah 700.000 ayamnya saja. 700.000. Itu 7 sumur loh. 7 sumur baru jumpa langsung ke istananya. Itu Ki Aling langsung bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul. Langsung jumpa langsung. Begini ceritanya. Jadi dari tepi laut pantai selatan itu naik pompong, harganya pompong itu nyalter satu kali jalan saja itu sudah 190. Perjalanan kurang lebih 1 jam lebih. Begitu sampai ke pulau, di situ ada pulau tinggi besar di pantai selatan sana. Kita dari arah laut bawah ini pantai, kita jalan kaki ke atas bertangga-tangga itu. Kalau tak salah itu ratusan tangga lah, hampir 1000 tangga. Sampai di atas baru jumpa gunung itu yang ratah bersih. Di situ ada sumur. Kita turun di sumur tuh, sap. Ada tangga, ada kayak kita naik. Pokoknya ada yang ngulur lah, ada juru kunci ya. Jadi sebelum masuk itu cerita tadi yang motong ayam dulu. Saya potong ayam baru dikenduriin, baru sejuru kunci itu selamat di situ. Nanti saya ada lampu di situ, tinggal dipetik dia, baru terang turunnya di sumur tuh. Jadi turun, begitu turun, nanti turun di tangga, kayak dideret, kayak orang beli sumur. Ya, kayak turun, roll gitu ya. Turun, jalan, nanti turun lagi, jalan lagi, turun, jalan sampai 7 sumur. Itu perjalanan kira-kira berapa lama tuh? Itu tak lama karena kita ini hanya sumur tuh, kita bukan jalan kaki turun tuh, diulur. Oh iya. Baru jalan kurang lebih 10 menit, nanti sampai sumur lagi, jalan lagi, ulur lagi, jalan lagi, sampai ke 7 sumur. Disitulah setelah sampai ke bawah terakhir juru kunci itu kan 2, 3 dengan di sebelum naik pompong, 3 dengan pertama. Ada terakhir juru kunci itulah langsung mata batin kita dibuka sama dia. Jadi pertama saya masuk, apanya mau ditengok, tak ada apa-apa. Jadi kata si juru kunci, sinilah saya buka mata batinnya. Begitu dibuka sama dia, baru la haula wala quwata kayak gitulah. Jadi kalau diomongkan, kalau tak pengalaman sendiri mungkin dikira dongeng, tak percaya. Betul. Tapi ini fakta loh. Demi Allah lillahi ta'ala saya tak bohong. Memang ini pengalaman saya yang saya alami. Seperti itulah kejadiannya. Berarti Ki Aling pernah langsung bertemu dengan yang makhluk tak kasat mata yang bisa dibilang itu paling terkenal ya di dunia ini, di bumi ini ya. Betul. Itu sudah ratusan tahun umurnya. Tapi wajah dia seperti masih gadis. Itu ada waktunya, ada masanya, setahun sekali atau sebulan sekali saya kurang ngerti. Tapi ada masanya dia akan berwujud aslinya. Tapi saya belum jumpa kayak apa aslinya. Tapi wujud sementara yang jumpai saya itulah seperti anak gadis. Tak lepas dengan pakaian hijau semua. Hijau semua. Termasuk dengan di depannya tuh anak-anak buah dia tuh, pengikut-pengikutnya tuh, itu duduknya di tengah. Tapi di sini ada kursi semua panjang ke sana tuh. Jadi putri-putri dia ini semua ini, dayang-dayang dia nih duduk semua di situ. Jadi kami lewat di situ. Saya tahu nama aslinya, saya tahu, tapi saya tidak berani. Jangan. Takutnya ya sosok itu kan nggak bisa kita lihat. Betul. Nanti kita bermasalah pula sama dia kan. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki kan. Betul. Jadi selain ini sudah bertemu dengan Nyi Roro Kidul, pengalaman apa lagi yang Ki Aling dapatkan waktu di Padepokan atau menimba ilmu? Ya, kalau masalah cerita pengalaman ini betul saya cerita betul kata saya tadi. Iya, betul. 2 malam pun takkan habis. Belum lagi yang saya yang masuk ke semua makam-makam para wali, langsung jumpa juru kunci, bahkan saya dibuka mata batin langsung bertatap langsung dengan wali-wali. Itu bukan suara, bukan mimpi, nyata mutlak di depan mata. Iya, betul. Tapi kalau diceritakan sekarang, wallahu a'lam lah. Nanti video selanjutnya ya. Nah, video selanjutnya pasti saya ceritakan. Iya. Jadi pasti pemirsa ini kan bingung juga
dari Jawa Timur ya Ki ya? Ya. Jawa Timur ke sampai Jawa Barat. sampai Jawa Barat. Pasti itu namanya manusia pasti butuh namanya biaya gitu Ki. Betul. Pengalaman yang paling sedih lah menurut Ki Akling tuh waktu ingin menimba ilmu tuh, atau seperti Ada. makanan atau nggak ada tempat tinggal kayak mana? Ada, itu pernah saya tuh. Sudah kurang lebih saya itu sekitar 9 tahunan itu sudah. Udah kehabisan modal tuh. Pas sampai di Jawa, saya telepon kakek saya. Saya begini sama kakek, sudahlah kek, saya tak bisa melanjutkan. Kalau saya melanjutkan nanti apa kita dah habis nih, habis-habisan. Sampai jual sawah, pokoknya habis-habisan sudah. Jadi apa kata kakek saya? Pokoknya niat nawaitu saya dari awal kamu harus begini. Kalau kamu tak jadi gagal, gila kamu. Jadi saya bangkit lagi. Sampai pernah saya sebenarnya malu saya cerita, tapi ya apa boleh buat. Ya, hanya untuk pemirsa Pagaraga ya. Pernah saya sampai gali paret, kehabisan modal, gali paret selama 9 hari. Itu digaji cuma 3 hari, tak cukup untuk makan untuk apa. Sampai jual baju pernah, jual sarung pun pernah. Coba saking dari sengsaranya di jalan. Itu berarti perjuangannya Ki ya. Sampai tidur di kaki 5 pun pernah. Saking dari namanya berjuang. Iya betul. Ya jadi saya tak putus asa. Berarti dalam 12 tahun tuh pasti ada namanya kayak dong sengsara gitu ya Ki ya. Jelas sengsara. Jadi yang mau menimba ilmu kayak Ki Akling mikir-mikir dulu ya. Soalnya tantangannya bukan ringan ya Ki ya. Aduh, tantangannya berat. Sebenarnya seperti menuntut ilmu itu, saya sebenarnya sudah ada izin dari guru tuh. Cuma tidak mungkin saya ngajarin di video. Ya, bila mana ada yang perlu, datanglah ke saya. Betul, ngomong-ngomong baik-baik. Ya. Karena ilmu seperti saya ini wajib bukan seluruh umat, bukan seluruh orang. Yang wajib tahu hanya antara saya, murid, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Hanya itu. Jadi yang mempunyai niat ingin mempunyai sedikit ilmu seperti Kak Ling, bisa langsung menghubungi. Nanti ada nomor Kak Ling ya di bawah situ. Langsung saja datang ke tempat kediamannya Kak Ling, ngomong baik-baik. Keputusan Kak Ling mengizinkan atau tidak itu urusan belakang, yang penting kita mempunyai nawaitu yang baik ya Ki ya. Betul. Kita Terutama yang awal-awalnya kita terutama sekali bersilaturahmi. Betul, itu dia. Yang penting jangan sampai menyalahgunakannya Ki ya. Ingat lagi, itu tanpa dipungut biaya. Nah, Saya tidak menjual ilmu tanpa dipungut biaya. Kalau saya sempat, kalau saya istilahnya tengok orang yang datang, sekiranya bisa, pasti saya ajarin. betul. Sebelumnya saya ingin ditengok dulu. Oh, siapa namanya, binnya siapa, dari mana, kan ditengok dulu. Bukan asal-asal, bukan Iya, apa. betul. Nanti saya ngajar, tiba-tiba ada masalah dengan yang diajarkan itu, nanti dikira saya pula nanti jadi sasaran. Itu kan menurut Ki Akling aja nih ya. Kan bisa dibilang ada beberapa yang bisa mempunyai keilmuan kayak Ki Akling gini kan. Betul. Tapi kan banyak yang menyalahgunakan gitu Ki. Betul. Kayak membuka praktek dukun, seperti nanti dia ada seorang yang jahat kan ingin membunuh sesamanya dengan cara bisa dibilang santet lagi ya. Itu udah kelakuan tak betul. Itulah termasuk golongan orang yang musyrik. Ya betul. Tak boleh seperti itu. Kalau bisa kita menolong orang lah. Ya. Jangan sampai membuat sengsara orang, apalagi membunuh orang. Itu kelakuan tidak baik, tidak betul. Itu di mata Allah betul-betul diazab itu. Jangan sampailah. Kita pun udah beberapa kali ya, udah diundang ya Ki ya kita ya. Iya. Sampai keluar dari kota Kijang kami diundang untuk mengatasi ya seperti itu. Seperti ada musibah, orang tuanya waktu itu meninggal karena digitukan juga ya Ki. Iya. Orang tuanya meninggal karena bisa dibilang diguna-guna lah kata manusia awam kan. Jadi kami hanya mengingatkan lah kalau memang mempunyai kelebihan seperti itu ya Ki ya. Jangan sampai menyalahgunakan lah ilmunya. Kalau untuk saling tolong menolong ya alhamdulillah ya Ki ya. Lagian kita menolong tidak semestinya juga dikabulkan karena kita minta sama Allah. Bila mana dikabulkan ya alhamdulillah. Kalau tak dikabulkan, iya jangan putus asa. Betul. Tetap berdoa dan menolong macam mana caranya. Yang penting tuh nawaitunya ya Ki ya. Yang penting nawaitunya. Nomor 1 ikhlas, keduanya lillahi ta'ala. Pasrahkan sama Allah.
Karena semuanya pun walaupun kita udah bisa dibilang orang paling ilmunya paling tinggi di bumi ini pun, kalau Allah tidak mengabulkannya tidak akan bisa Ki ya. Betul, karena yang namanya manusia tidak ada yang punya ilmu tinggi, tidak ada. Semua sama. Yang tinggi ilmunya itu hanya Allah. Betul. Tidak ada yang tinggi ilmu. Semua itu jajar manusia itu sama. Mesti punya kekurangan, mesti punya kelebihan. Sama-sama semua. Betul. Jadi pertanyaan terakhir dari kami nih Ki. Kan Ki Aling ini bisa dibilang ilmunya nih melebihi orang awam ya Ki ya. Iya. Apakah ada pantangan gitu Ki? Jangan sampai melakukan ini, kalau sampai melakukan ini nih ada terjadi sesuatu yang buruk kepada Ki Aling sendiri atau gimana? Ada satu pantangannya yang paling betul-betul tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan. Itu zina. Oh, itu paling pantang ya Ki? Itu paling pantang. Yang paling tidak boleh itu hanya zina, cuma yang disuruh hindari seperti judi, seperti minuman keras. Ya termasuk zina ini yang tidak boleh. Berarti peringatan paling keras tuh zina itu ya? Kalau sampai saya melanggar zina, otomatis badan saya akan hancur. Hancur seperti apa? Ada salah satu kawan saya itu memang sudah bersumpah seperti saya. Tak taunya dia kalah dengan setan, digoda setan. Jadi begitu dia melakukan zina, pertama-tama yang rusak badannya adalah kuku. Kuku itu lepas. Secara sendirinya Ki ya? Secara sendiri. Pertama bengkak, gatal, panas, meletup. Lepas itu rambut lepas. Rambutnya kayak bisa bilang kayak tumor gitu Ki ya? Iya, kayak kanker gitu. Pokoknya kalau kena sisir, dia ngikut sisir. Oh. Ya Allah, kasihan. Nengok, aduh saya tak bisa nyebut nama dia lah. Demi Allah saya tak bohong, ini bukan ngarang-ngarang. Tak lama kemudian, ya itulah sampai meninggal. Itu berarti seluruh tubuh tuh temakan oleh ilmunya sendiri ya? Semua. Oh. Jadi menurut Ki Aling ini kan yang menimba ilmu-ilmu kotor atau bisa bilang ilmu hitam tuh gimana pendapat Ki Aling? Aduh, itu kalau menurut saya itu sudah termasuk nomor satu musyrik. Keduanya orang itu hati dia itu ibaratnya tuh sama dengan batu. Tak memandang ke depan, hanya memandang di belakang. Setidaknya orang harus berpikir ke depan. Iya, betul. Bagaimana saya risikonya kalau seandainya terjadi sama keluarga saya, betul, atau sama diri saya. Saja kita harus berkaca. Disitulah keliruan dia. Satu, keduanya itu sudah dilarang sama Allah. Barang seperti itu kan dilarang. Walaupun ada ilmunya, memang ilmu dari Allah, tapi seperti itu kan dilarang. Disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Makanya manusia ini dikasih otak, dikasih pikiran, supaya bisa membedakan mana yang betul, mana yang tak betul. Iya, betul. Nah, itu lah intinya. Berarti intinya dia hanya mengikuti nafsu ya Ki ya? Mengikuti nafsu, betul. Tuh. Serakah orang seperti itu tuh. Jadi menurut Ki Aling tuh jauhi ya dari sifat seperti jauhi, jangan apalagi sampai berguru. Kalau bisa dengar seperti itu aja sudah, tidak usah mendengar. Iya, betul. Dengan pendengaran otomatis kadang orang tertarik, kadang orang mau, karena ibaratnya orang berkawan dari pergaulan. Orang kalau sudah bergaul dengan baik, insya Allah ke jalan baik. Tapi kalau salah, jatuhnya ke barang yang salah. Betul. Jangan didekatin seperti itu. Jangan sampai terjerumus ya Ki. Jangan sampai. Jadi seperti janji kami tadi, Ki Aling akan membongkarkan salah satu rahasia, yaitu cara untuk melihat hantu tanpa amalan dan tanpa membuka mata batin. Nah, bagaimana kalian ingin tahu? Ya silakan Ki. Nah, ini begini pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cara. Kalau memang kalian betul-betul mau menampakkan hantu, kalau mau jumpa dengan hantu, caranya itu gampang. Tak usah memikirkan mata batin, tak usah memikirkan amalan, tak usah memikirkan gerakan. Caranya gampang. Satu, kamu tuh hanya cari tempat yang angker, seperti rumah kosong. Yang jelas, yang angker lah, baik di rumah kosong, baik di hutan, baik di mana. Ya seperti kita penelusurannya Ki. Seperti kita penelusuran. Cuma kita ada syaratnya, bawa syarat. Syaratnya satu, hanya terasi. Oh, terasi. Terasi, tahu terasi? Tahu. Bawalah terasi. Begitu sampai ke tempat, bakarlah terasi. Tinggal kamu bilang, penunggu di sini, nampakkan diri sama saya. Bakar itu.
tunggulah, duduklah di situ. Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Mutlak dengan izin Allah, insya Allah barang makhluk gaib akan wujud di depannya. Buktikan kalau tak percaya. Cukup terasi. Oh, jadi terasi itu dibakar untuk bisa bilang untuk memanggil lagi ya? Memanggil, mengejutkan itu dengan baunya terasi. Karena barang-barang seperti itu akan suka betul dengan barang-barang yang bau busuk. Seperti busuk gitu. Itu paling suka. Itu saja. Kalau betul-betul mau nampak. Tapi itu ingat, dengan satu syarat, nyalinya harus betul-betul kuat. Betul. Jangan hanya cobalah saya coba, tapi begitu nampak nanti pingsan atau macam mana, itu risiko kalian. Ya, kami hanya memberitahu, kami Hanya memberitahu, tidak menerima risiko ya. tidak menerima risiko. Ini kami pun hanya membagi ilmu, Membagi pengetahuan satu saja, dari untuk Ki sementara Ageng. satu saja. Nanti video selanjutnya baru satu lagi, baru satu lagi. Ya. Semuanya nanti saya kasih caranya, tanpa amalan, tanpa buka mata Amalan. batin. Yang tanpa amalan ya. Jadi hanya mengingatkan kembali, ini kami tidak menanggung resiko. Kami Tidak hanya menanggung risiko. Ya, kami hanya ingin membagi ilmu. Hmm. Jangan sampai nanti kalian karena tidak percaya, kalian mencoba sendiri, kalian Tidak. terjadi apa-apa Ah. seperti kesurupan, pingsan atau apa. Jangan pernah Nuntut sama saya Jangan pula. pernah menuntut dari Ki Ageng. Karena ini kami telah mengingatkan, berkali-kali kami ingatkan, jangan mengambil resiko sendiri, gitu loh. Tidak boleh berdua itu, harus sendiri. Nah, Harus sendiri. jadi kita harus pikir panjang juga, ya kan? Kalau memang nggak punya nyali, jangan pernah coba-coba lah. Jangan. Karena resiko tuh kita sendiri yang nanggung. Karena kalau pingsan kan bingung cara Bahaya, menolong. bahaya. Takutnya kena, memang sejarahnya dari dulu sampai sekarang tidak ada orang meninggal dibunuh hantu, tidak Iya. ada. Iya sih. Cuma takutnya ketakutan, jadi stres. Iya, betul. Nah, itu ujung-ujungnya kan bahaya juga. Iya, pasti. Nanti jumpa orang ini, jumpa ini. Di situ Ah. risikonya. Kalau manusia sih takut sama hantu wajar. Gimana kalau takut sama orang? Ya, Karena itu depresi. bisa, karena depresi bisa Iya. terjadi. Makanya itu saya bilang tadi, itu bisa stres. Betul. Gampang, itu saja kok, asalkan di tempat angker sendiri. Jamnya jangan di bawah jam 12. Jam 12 ke atas, dari jam 12 sampai ke jam 1 atau dari jam 1 sampai ke jam 2. Itu saja. Jangan jam 8, jam 7, ya tak ada apa-apalah. Ya, berarti dari jam 12 sampai jam 3 batasnya. Ya? Batasnya sampai ke jam 3. Tapi dia 12 biasanya sampai jam paling lama 1 jam. Itu paling lama itu. Kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang 10 menit. Itu semua makhluk ya, Ki ya? Walaupun tak satu makhluk, salah satu pasti nampak itu. Penunggu di situ pasti nampak. Berarti Pasti nggak menunjukkan diri. dikhususkan seperti untuk kunti atau Tidak, seperti tidak dikhususkan. Tidak, hanya cukup tak ada baca-bacanya. Cukup bakar itu, penunggu di sini nampakkan ke saya. Situ hanya cukup. Nah, kalian sudah tahu satu cara dari Ki Ageng. Jadi jangan pernah ketinggalan video selanjutnya, yaitu di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Nah, ya lagian saya kasih ilmu ini berhubung saya saking diramainya informasi ke informasi masalah di Kijang ini, Tanjung Pinang termasuk Uban, masalah hantu lah, Iya, kunti lah, apa biar tak anda itu tak penasaran. Jadi saya kasih tahulah kunci caranya untuk melihat langsung. Tuh. Nah, bisa dibilang juga nih kan, di tempatnya kediaman kita nih kan, seperti di Kijang Kota nih Ki. Nah, Tempatnya nih seperti sangat ini ya, seperti sangat Seperti terkenal rawan. angker, rawan. Di Kota Kijang nih bisa dibilang sangat rawan gitu Ki. ya. Ramai penduduk, cuma ya itu pada rawan sebenarnya. Ya, betul. Karena orang tak tahu. Kalau seandainya tahu, ya betul kata tadi itu, bisa-bisa pingsan. Iya. Kalau yang takut. Jadi menurut Ki Ageng, inilah seperti memberikan suatu pengetahuan bagaimana agar kita tuh nggak takut dengan makhluk-makhluk gitu maksudnya. Ya sebenarnya makhluk seperti itu tidak perlu kita takuti. Yang wajib atau yang perlu kita takutin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya perasaan orang kan lain. Ya, betul. Karena Allah atau barangnya apa, ya itu tak nampak lah. Ya, mungkinlah urusan nanti akhirat. Banyak orang Ya, seperti itu. betul. Tapi kalau hantu itu kan mutlak di depan kita. Bagaimana kita supaya takut? Kan gitu. Ya. Jadi kalian sudah mendapatkan satu ilmu dari Ki Ageng, yaitu cara apa? Cara melihat hantu tanpa amalan, tanpa buka mata dan batin. tanpa buka mata batin. Jadi Ki Ageng telah menjanjikan kepada pemirsa semua akan
membagikan ilmunya satu persatu di video-video selanjutnya. Jadi tetap saksikan Pagar Raga Channel, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terutama di share. Jadi terima kasih Ki Aling telah membagikan ilmunya kepada kami pemirsa dan kepada tim Pagar Raga Channel. Hanya sekian video kali ini. Saksikan video selanjutnya. Ki Aling akan memberikan apa tuh Ki? Akan memberikan ilmu lagi. Jadi spesial, nggak akan dikasih tahu apa dulu. Oh jangan, tak boleh. Nanti video selanjutnya kalian akan tahu ilmu apa yang akan diberikan oleh Ki Aling. Oke, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan pembicaraan kami tadi. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terutama di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di Kijang ini, Tanjung Pinang, termasuk itu adalah hantu